Salah satu fungsi RAM pada HP Android adalah perannya untuk melakukan multitasking. Dengan kapasitas RAM yang besar, sebuah HP Android dapat mengerjakan ataupun membuka lebih dari satu aplikasi dalam satu waktu. Semakin besar RAM yang tersedia, maka semakin lancar pula Android untuk melakukan multitasking. Sehubungan dengan hal itu, makanya di kali ini mau nginfoin ke kalian jajaran HP RAM 4GB yang mengalami penurunan harga di tahun 2021. Produk pertama kali ini ada si mbahnya Narzo series, yaitu Realme Narzo. Sebagai sebuah ponsel yang menyasar calon pengguna yang mengutamakan performa dan multimedia, Realme Narzo akan sangat cocok untuk anak muda. Sesuai dengan pernyataan dari Paul Sonway selaku Marketing Director of Realme Indonesia, kalau Narzo merupakan seri yang diciptakan untuk Gen Z yang memprioritaskan keperluan gaming dan entertainment pada performa sebuah smartphone. Perlu diketahui bahwa gawai Narzo seri perdana ini memiliki spesifikasi antara lain menggunakan chipset MediaTek Helio G90T octa-core yang bergotong royong bersama RAM storage 4/128GB sehingga mampu menghasilkan skor benchmark Antutu mencapai 280 ribuan. Untuk dipakai main game jelas tidak mengecewakan loh, karena kita bisa main maksimal di setelan smooth extreme setelah melakukan update software. Buat kalian yang hobi nonton film atau streaming video di smartphone, tentu kualitas layar akan jadi concern utama, iya kan? Nah, Realme Narzo ini sudah membawa bentang layar seluas 6,5 inci yang sudah berkecepatan refresh rate 90 Hz. Atau gampangnya, layar di HP ini mampu menghasilkan 90 frame per detik. Selain itu, layar di HP 2 jutaan terbaik dari Realme ini juga dilengkapi dengan aspek rasio 20:9 dengan resolusinya yang sudah mendukung Full HD+, sehingga menghasilkan pengalaman visual yang mantep pol dengan pergerakan yang halus. Dan kalau kalian mau meminang HP terbaik dari Realme ini, sepertinya sekarang waktu yang pas, karena harganya sudah sedikit menurun nih Price Book Mania. Dibanderol dengan harga 3 juta untuk varian 4/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 400 ribu di angka 2,6 juta. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo terupdate ada di scene berikut. Next ada Infinix Hot 10. Setelah meluncurkan Infinix Hot 9 Play yang masih kurang playable kalau menurut Nidya, kali ini Infinix ngegas di seri Hot 10 karena sudah menggunakan chipset khusus gaming dari MediaTek, yaitu Helio G70 yang dipadukan dengan RAM 4 atau 6GB dan internal storage yang sangat luas di 128GB sesuai versi. Dari sisi spek ini, jelas ini merupakan sebuah upgrade yang sangat terasa untuk seri hotnya Infinix. Di dalam chipset Helio G70 sendiri tersemat prosesor octa-core yang terdiri dari 2 core Cortex A75 berkecepatan 2,0 GHz untuk performa kencang dan 6 core Cortex A55 1,7 GHz untuk kebutuhan performa yang lebih hemat daya. Hasilnya, skor Antutu benchmark yang didapat handphone ini pun cukup lumayan, di angka 190 ribuan. Hal ini juga dibuktikan pada saat bermain PUBG. Kita bisa dapat settingan maksimalnya hingga Balance Ultra atau HD High. Oke juga ya performanya. Cocok nih kayaknya buat media yang hobi main game tapi nggak mau keluar budget gede. Selain chipset yang udah gaming banget, HP ini nggak lupa mempertahankan kelebihan dari versi Hot 9 sebelumnya, yaitu layar luas yang kini sedikit naik jadi 6,78 inci, baterai yang lumayan gede di 5200 mAh, serta sertifikasi DTS Sound yang tetap hadir untuk mendukung experience multimedia dan bermain game di HP ini. Tapi nih, ternyata emang nggak ada HP yang sempurna, apalagi di kelas harga 1 jutaan aja. Karena HP ini menurut Nidya performa kameranya masih tergolong biasa aja. Terus port chargingnya juga masih pakai port micro USB biasa yang udah tergolong jadul untuk saat ini. Hal itu juga membuat performa ngecasnya jadi lumayan lama. Mana kepala chargernya cuma 10 watt lah gitu. Aduh, sedih kan nih dia kalau gini ceritanya. Jadi butuh sandaran deh. Ada yang mau gak nih? Dibanderol dengan harga 1,9 jutaan untuk varian 4/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 300 ribuan di angka 1,6 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Xiaomi Redmi Note 9. Resmi launching pada pertengahan tahun 2020 kemarin bersamaan dengan versi Pro. Versi reguler ini ternyata masih kalah pamor oleh versi Pro karena dibekali spesifikasi yang lebih oke di angka 3 jutaan. Walaupun jika dibandingkan dengan versi Pro menjadi tampak biasa aja, akan tetapi di antara semua list HP 2 jutaan Xiaomi kali ini, spesifikasi dari Redmi Note 9 ini bisa dibilang yang paling powerful. Berbekal chipset MediaTek Helio G85 yang memiliki clock speed hingga 2 GHz, skor Antutu dari HP ini mampu mencapai
mencapai 200 ribuan poin. Performa ciamiknya ini bisa dibuktikan dengan dimainkannya game PUBG Mobile yang maksimal support untuk main di grafis Smooth Ultra dan HD High. Dengan settingan grafis seperti ini, kalau kita main di settingan Smooth Ultra, baik di mode arena ataupun klasik, kita bahkan bisa dapat frame rate up to 40 FPS. Mantep gak tuh? Selain kita dikasih user experience dan performa bermain game yang udah terbilang oke punya, kita akan semakin dimanjakan lagi dengan disematkannya kapasitas baterai mencapai 5020 mAh yang diklaim mampu digunakan bermain game selama 13 jam. Dibanderol dengan harga 2,5 jutaan untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 600 ribuan di angka 1,9 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 9 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada yang mulai turun lebih dari setengah juta nih, yaitu Realme C15. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin dia kasih disclaimer dulu nih. Kalau misalkan ini performa dari Realme C15 ini nggak bakal se-powerful 2 HP yang udah kita bahas sebelumnya ya. Nah, langsung aja nih ke pembahasannya. Realme C15 ini rilis di kisaran bulan Juli 2020 lalu. Memiliki daya jual utama di sektor baterainya yang diklaim bisa jadi power bank dengan kapasitas 6000 mAh yang dilengkapi dengan kepala charger beroutput 18 watt. Namun, sayang untuk label charging yang disertakan, Realme C15 ini masih menggunakan tipe micro USB yang bisa mengisi daya dari 0 sampai 100% dalam waktu 3 jam 43 menit. Dengan spesifikasi seperti itu, Realme berani mengklaim kalau baterainya bisa siaga hingga 57 hari dengan durasi nonton di YouTube selama 28 jam dan mampu bermain game Mobile Legends bang-bang selama 9 jam. Bicara game Mobile Legends, berkat chipset yang digunakan di HP ini yaitu MediaTek Helio G35 yang merupakan chipset gaming HP murahnya MediaTek, HP ini bisa main Mobile Legends maksimal di settingan grafis high dengan mode HD dan HFR yang bisa kita aktifkan. Tapi buat kalian yang nyari HP yang bisa main Mobile Legends di settingan grafis ultra, sayangnya HP ini masih belum support ya gengs. Terus selain Mobile Legends, kira-kira Realme C15 ini bisa main PUBG nggak ya? Nah, dari hasil yang kita dapat, ternyata Realme C15 ini untuk game PUBG cuma bisa main maksimal di settingan smooth medium atau balance medium. Sayang banget sih, karena menurut Nidia settingan nyaman kalau untuk main PUBG itu ya minimal di frame rate high. Tapi buat kalian yang sekiranya masih mau sekedar main yang gak harus kompetitif banget, HP ini udah bisa mainin game PUBG dengan lumayan lancar. Lalu berbicara harga, dibanderol 2,1 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 700 ribuan di angka 1,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga Realme C15 terupdate ada di scene berikut. Vivo dengan berani meluncurkan produk terbaru mereka pada bulan Mei 2020 lalu, yaitu Vivo Y30. Senior Brand Director Vivo Indonesia, Mas Edi Kusuma, menjelaskan bahwa pada masa pandemi seperti ini, berpusatnya kegiatan harian di rumah alangkah baiknya didukung dengan pemanfaatan perangkat pendukung, agar kegiatan lebih efisien. Beliau juga berharap aktivitas pengguna dapat tetap produktif dan maksimal dengan mengeksplorasi penggunaan Vivo Y30. Dari sektor dapur pacunya, ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio P35 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan internal storage 128GB. Sementara kalau bicara baterainya berkapasitas 5000 mAh yang support pengisian daya 10 watt melalui port USB Type-C. Kamera menjadi salah satu yang diunggulkan. Vivo Y30 mengusung modul quad kamera dengan konfigurasi 13 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel plus 2 megapiksel dengan tambahan kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Selain itu terdapat pula beberapa fitur menarik yang disediakan kayak PDAF, live photos, dan voice control. Vivo Y30 hadir dengan varian warna elegan yang terinspirasi dari keindahan batu permata, yaitu Emerald Black dan Moonstone White. Dibanderol dengan harga 2,8 juta untuk varian 4/128GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 900 ribu di angka 1,9 juta. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y30 terupdate ada di scene berikut. Handphone
Selanjutnya ada Samsung Galaxy M21. Walaupun handphone ini bukanlah penerus dari Samsung Galaxy M30 ataupun M30s, tapi terkait performanya masih bisa dikatakan seimbang. Karena handphone ini sendiri sudah dibekali chipset Exynos 9611, layar Super AMOLED beresolusi Full HD+, memiliki konfigurasi triple camera 48 megapiksel, serta kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Kalau kita perhatikan dari sisi spesifikasi sih, kita tidak akan menemukan perbedaan signifikan antara Samsung Galaxy M21 dengan Samsung Galaxy M30s. Tapi ternyata Nidya menemukan dua upgrade yang lumayan penting. Pertama adalah dari sektor perlindungan layarnya, di mana HP ini sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Sementara di Samsung Galaxy M30s tidak memiliki perlindungan layar. Lalu yang kedua terletak pada sektor kamera selfie-nya, di mana resolusinya sedikit naik dari yang sebelumnya 16 megapiksel. Pada Samsung Galaxy M30s menjadi 20 megapiksel. Di samping keseluruhan spesifikasi Samsung Galaxy M21 yang terbilang udah cukup oke tadi, ternyata kekurangan masih ada menyertai handphone ini. Dia sempat dapat input dari reviewer gadget lain kalau ternyata performa kameranya di kondisi low light sedikit kurang maksimal. Sehingga kalau kalian mau jepret-jepret pakai HP ini, dia saranin selalu di kondisi cahaya yang cukup ya. Jangan redup, apalagi malam-malam. Pamali. Dibanderol dengan harga 3,2 juta untuk varian 4/64 GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 900.000 di angka 2,3 juta. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M21 terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke produk terakhir yang mengalami penurunan harga hingga hampir 2 juta, Nidya mau infoin dulu kalau di video selanjutnya kita bakal ngebahas HP RAM 6GB yang sudah mengalami penurunan harga. Nidya juga pesan, kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan video terbaru dari Nidya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Handphone dengan RAM 4GB yang memiliki penurunan harga tertinggi jatuh kepada Oppo F7. Menurut Marketing Director Oppo Indonesia, Alina Wansin, HP ini bukan hanya sekedar ditujukan sebagai penerus dari Oppo F5. Karena Oppo sudah membenamkan teknologi terbaru termasuk desain yang lebih menarik. Seperti Oppo F5 sebelumnya, fitur andalan Oppo F7 adalah teknologi AI Beauty yang mengoptimalkan hasil jepretan berbasis Artificial Intelligence untuk kamera depan dan belakang. Oppo juga menambah sejumlah fitur kamera baru seperti mode High Dynamic Range, Super Vivid, dan Depth Effect yang bisa diaktifkan secara bersamaan dengan AI Beauty untuk menghasilkan foto cover shot yang tampak lebih menarik. Perangkat yang dirilis resmi di Indonesia ini memiliki spesifikasi yang sama dengan di India, membawa prosesor MediaTek Helio P60 yang diperkenalkan dalam Mobile World Congress 2018. Prosesor ini terdiri dari 8 inti dengan format ARM Big. Terdapat 4 inti ARM Cortex A73 seperti yang terdapat pada Helio X30 dan 4 inti ARM Cortex A53 yang masing-masing inti memiliki kecepatan 2,0 GHz. Gampangnya sih, prosesor ini memiliki kekuatan tinggi yang disebut mampu menyamai kinerja dari prosesor Snapdragon 660. Selain itu, Oppo F7 juga akan mendapatkan sistem operasi yang cepat dengan kombinasi RAM sebesar 4GB dan ColorOS 5.0 berbasis Android 8.1 Oreo. Dibanderol dengan harga 4,2 juta untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 2 juta di angka 2,2 juta. Untuk spesifikasi dan harga Oppo F7 terupdate ada di scene berikut. Lumayan juga ya, penurunan harganya bisa sampai 1,9 juta. Nah, buat kalian yang tertarik dengan salah satu produk yang udah Nidya jelasin tadi, saran Nidya main-main deh ke kolom deskripsi. Siapa tahu kalian malah bisa dapat penawaran yang lebih menarik. Cobalah!